tadi kan cukup banyak nih Pak yang bisa dicairkan selama 2008 dan 2009, ratusan miliar. Dan pada saat itu kan di dalam penanganan LPS, peraturannya kan kalau dalam penanganan LPS tidak boleh ada transaksi keuangan tanpa sepengetahuan LPS. Nah ini berarti diketahui oleh LPS atau tidak nih Pak Budi, pencairan dana Pak Budi ini? Diketahui itu, ya, tidak diketahui. LPS tahu atau hanya manajemen dari Bank Senturi yang mencairkan untuk Pak Budi? Ya, LPS yang mencairkan. LPS yang mencairkan Pak ya? Pak Mariono. Pak Mariono ini kan manajemennya Bank Mutiara saat ini ya? Iya. Jadi Pak Mariono sebagai manajemen Bank Senturi yang sekarang menjadi Bank Mutiara mencairkan dengan sepengetahuan LPS begitu Pak? Iya. Jadi menurut Bapak ini sudah sesuai prosedur begitu Pak? Iya, sudah sesuai prosedur. Itu tadi adalah merupakan petikan wawancara Budi Sampurna yang memang sudah meninggal dunia dengan wawancara dengan reporter TV One beberapa tahun yang lalu begitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa beliau dapat mencairkan uangnya di Bank Senturi. Anda cukup kaget nggak nih Pak mendengar ini, Pak Syarifudin? Iya, saya kira memang dalam persoalan kasus Senturi itu tidak terlepas dari para deposan ya, yang punya dana di Bank Senturi, dan saya kira memang juga kebijakan ini cukup banyak dipengaruhi oleh kepentingan para deposan, bagaimana agar dana yang tersimpan dalam Bank Senturi itu mereka dapat cairkan kan begitu, sehingga ada satu kebijakan yang dugaan bahwa ada permainan ya antara pihak deposan dengan pihak pengambil kebijakan dalam kaitan menyangkut masalah terhadap dalam kaitan masalah Bank Senturi, baik itu dalam kaitan menyangkut masalah pemberian FPJP maupun dalam kaitan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Itu ada alur. Itu juga yang disoroti oleh tim WAS ya? Iya. Salah satunya yang disoroti. Kemudian dari sidang perdana kemarin untuk Tiwas sendiri melihat ini apakah cukup bisa memuaskan bagi tim WAS Senturi yang terus mengawal kasus ini? Dari sidang perdana kemarin Anda lihat? Ya, saya kira memang dalam surat dakwaan ini saya kira masih banyak hal yang perlu diungkap ya. Kalau saya melihat tentang surat dakwaan yang digelar kemarin ini masih sebatas pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ya, yang di situ dijelaskan ada kerugian negara 689 miliar sekian ya, dan juga penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik ada 6,7 sekian. Nah, bahwa di pihak-pihak yang diduga katakanlah yang bersama-sama dengan Budi Mulya disebutkan dalam surat dakwaan itu kan hampir semua deputi Gubernur Bank Indonesia ya. Ada Mulya Mandarmansyah, lalu kemudian dan yang lain ada beberapa pihak di situ, termasuk Raden Pardede selaku sekretaris KSSK, juga Pak Budiono. Ya. Tapi anehnya dalam surat dakwaan itu sama sekali tidak menyebut tentang Sri Mulyani selaku ketua KSSK yang juga menandatangani Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik kan begitu. Tapi pihak lain cukup banyak disebut dalam baik itu dalam surat dakwaan dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidiar. Begitu ya. Anda lihat Budiono kan sudah disebut di situ begitu ya. Kemudian Sri Mulyani tidak. Ini katanya dengan rapat juga yang diselenggarakan pada Februari waktu itu. Itu bagaimana? Ada juga melihat ini sebagai ada yang miss begitu ya. Iya, saya kira kalau ini mau kalau surat dakwaan ini betul-betul mau dikonstruksikan dari persoalan kasus Bank Senturi ini kan seharusnya diungkap satu rangkaian peristiwa ya, satu rangkaian peristiwa sehingga ada kerugian negara yang ditimbulkan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap terhadap kerugian negara itu. Dalam jadi sudah cukup dijabarkan belum itu kronologisnya? Itu yang saya katakan tadi, bahwa masih ada pihak-pihak lain yang disamar-samarkan gitu. Begitu ya. Peranannya gitu. Anda khawatir ini tidak tuntas nantinya begitu ya? Saya sih sangat berharap bahwa ini adalah pintu masuk ya. Tapi juga banyak kasus yang lain, katakanlah misalnya
dalam beberapa kasus misalnya orang yang diduga bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, tapi orang yang bersama-sama itu sampai sekarang tidak diproses, kan begitu. Kita tidak inginkan dalam kasus Bank Senturi ini yang sudah disebutkan secara jelas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan itu dalam surat dakwaan, itu harus memang diungkap, kan begitu kanannya. Bahkan menurut saya bahwa ketika dalam surat dakwaan sudah dinyatakan bersama-sama, seharusnya sudah diterbitkan sprindik, surat perintah penyidikan, supaya kasus ini berbarengan, ya. Semoga seperti itu, ya. Kita seharusnya juga begitu. Artinya Budi Mulya sudah dalam proses persidangan, yang lainnya juga yang lain-lain juga. Yang lainnya juga harus yang ada maksud juga Budiono. Surat, iya, termasuk Pak Budiono. Ketika misalnya di situ dalam surat dakwaan dijelaskan tentang keterlibatan yang bersangkutan, ya harus diterbitkan surat perintah penyidikan, gitu loh. Baik, supaya ini persoalan ini semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu ya harus dimintai pertanggungjawaban. Dan gitu, tidak semakin berlarut-larut, begitu, ya. Di ujung telepon sudah ada Pak Ahsanul Kossasi, ini selaku politisi dari Partai Demokrat. Selamat malam, Pak Ahsanul. Malam, Penny. Ya, Bang, bagaimana Anda menanggapi dengan munculnya nama Pak Budiono begitu dalam dakwaan Budi Mulya ini? Itu kan bukan suatu hal yang luar biasa, ya, bahwa apa yang terjadi terhadap tanggal 20 November 2008 adalah sebuah rapat di mana Bank Indonesia harus segera mengambil keputusan. Pada saat itu pengawasan perbankan dan pengelolaan moneter serta sistem pembayaran itu masih menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sehingga Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam menghadapi krisis moneter pada saat itu di 2008 harus mengambil sikap. Keputusannya adalah jangan sampai ada bank yang ditutup pada saat krisis. Itu dulu. Bahwa keputusan ini adalah berdasar kepada krisis yang terjadi tahun 97 dan 98, 10 tahun yang lalu. Dan kalau saya menyikapi tentang apa yang terjadi terhadap Pak Budiono di situ bersama seluruh jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia menjalankan kewenangan dan tugasnya untuk menyelesaikan krisis dan agar tidak menjalar semakin parah. Nah, sehingga keputusan itu dilakukan bersama-sama. Nah, apakah ini kalimat bersama-sama ini adalah orang hukum yang membuat satu interpretasi? Saya bukan ahli hukum dan saya tidak mengerti. Tapi sekarang ini harus dibedakan. Saat ini adalah tentang Pak Budi Mulya. Pak Budi Mulya itu, Penny, kenapa menjadi terdakwa? Kalau kita katakan terdakwa lebih dahulu, katakanlah, ya. Kenapa sekarang baru Pak Budi Mulya? Karena Pak Budi Mulya pada saat mengambil keputusan disinyalir tidak lagi independen. Pak Budi Mulya pada saat hadir di rapat tanggal 20 November 2008 itu dalam posisi sudah berat untuk menyetujui karena beliau sudah menerima pinjaman sebesar 1 miliar pada tanggal 11 Agustus 2008. Sehingga disinilah KPK mungkin, ini saya katakan kalimat mungkin karena saya nggak ngerti bagaimana KPK konstruksi hukumnya. Disinilah KPK menetapkan terdakwa kepada Pak Budi Mulya. Karena pada saat pengambilan keputusan itu dia sudah dipengaruhi oleh beberapa unsur yang salah satunya adalah pinjaman yang 1 miliar dari Robert Tantular. Nah, saya tadi nggak paham. Saya dengar tadi pada saat awal Penny membuka ceramah ini, saya dengar ada suara Pak Budi Sampurna. Saya nggak ngerti kaitannya dengan dialog ini apa. Gimana kita mau ngaitkan ini. Tapi kalau kita bicara Pak Budiono, Pak Suding dan saya, dan 560 anggota DPR yang lain, saya rasa sepakat agar KPK segera bekerja cepat, bekerja cermat, bekerja profesional, untuk segera mengungkap ini seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya agar tidak ada pretensi-pretensi, tidak ada prasangka-prasangka. Kalau memang Pak Budiono memiliki niat jahat, dan kawan-kawan saya katakan, memiliki niat jahat atau mens rea kata pada hukumnya, untuk menyelamatkan Bank Senturi untuk kepentingan tertentu dan untuk kepentingan apapun, silakan. Saya rasa KPK sudah banyak. Ya, ada 2 lemari kita kirim data dokumen dari pansus waktu itu ke KPK. Saya rasa sudah cukup bagi KPK untuk mengambil keputusan itu. Baik, Pak Ahsanul. Tadi Pak Suding juga mengatakan bahwa setuju kalau nama-nama yang lain pasti juga termasuk Pak Budiono begitu untuk segera juga dipanggil oleh KPK. Anda juga setuju ini, Pak?
setuju atau tidak itu bukan posisi kita, itu urusan KPK sebenarnya untuk memanggil Pak Budiono. Kalau KPK memiliki ketetapan hati yang kuat untuk meminta Pak Budiono dan memanggil Pak Budiono, silakan. Tapi yang pasti Pak Budiono kan sudah ditemui oleh KPK. Dan Pak Budiono kabarnya waktu itu Pak Abraham Samad menjelaskan kepada kita sudah menyampaikan beberapa hal, termasuk yang katanya informasi dasar dari Pak Budiono yang sudah diterima oleh Baik. Terima kasih Pak Sanul Kossasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini.